Halo guys, balik lagi di YouTube aku, Sarah Fahyuni. Kali ini aku mau buat tumis pokcoy dengan jagung. Ini adalah menu favorit aku karena ini enak banget ya guys. Sayur-sayuran yang memang dikombinasikan ya, dua doang gitu ya, dari jagung sama pokcoy. Jadi by the way, kalau misalnya aku tumis-tumis kayak gitu selalu pakai jagung, jadi biar lebih ada crispy-crispy-nya gitu loh guys, gitu ya. Dan lebih manis lah pastinya. Oke, kita langsung aja masak. Di sini kita siapkan minyak. Kalau misalnya numis itu selalu pakai minyak ya. Minyaknya itu untuk bumbunya aja, dan bumbunya ini gampang banget, cuman bawang putih ya. By the way, ini aku kalau numis ini ya, sayur-sayuran tuh selalu pakai bawang putih aja, nggak pakai bawang merah. Kenapa? Karena biar lebih gurih aja dan nggak lebih bau yang menyengat gitu, jadi baunya lebih enak gitu. Dan by the way pakai lengkuas ya, jadi biar lebih wangi gitu ya aromanya, itu pakai lengkuas, bawang putih dengan lengkuas. Terus aku pakai cabai keriting, ini gunanya agar lebih pedas gitu, jadi emang lebih enak aja gitu. Kalau misalnya kalian mau nggak terlalu pedas, pakai cabai yang merah yang gede itu bisa gitu ya. Oke, di sini ditumis-tumis aja, baru nanti dikasih air. Nah, airnya ini untuk apa? Airnya ini untuk merebus si jagungnya, karena kan jagung harus direbus dulu ya biar lebih empuk gitu ya, dan nggak lebih keras teksturnya. Jadi kalau untuk numis ini pertama kan jagung dulu, baru ntar setengah matang lah si jagungnya gitu, baru dimasukin si pokcoynya. Ini nggak harus si pokcoy ya, kalau misalnya mau numis bisa pakai caisin, ataupun kalian bisa pakai kacang panjang juga bisa, ataupun pakai sayur-sayuran lainnya. Kalau pakai brokoli juga bisa gitu. Pokoknya apapun lah ya, kalau di mix and match sama jagung itu lebih enak, dan bumbu ini juga lebih simple gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen tetap makan sayur tapi gak mau ribet gitu ya masaknya, udah masak tumis ini aja, oke? Nah, setelah itu baru tambahkan bumbu ya. Bumbunya pun juga praktis, cuman penyedap, garam, gula gitu ya. Aku biasa pakai gula tapi nggak terlalu banyak gitu ya, untuk mengurangi penambahan petsin gitu ya. Terus abis itu baru deh ditambahkan merica bubuk. Itu optional sih. Kadang aku pakai merica bubuk, kadang enggak gitu. Jadi nggak masalah. Karena kan di sini udah pakai cabai keriting juga. Jadi untuk sensasi pedesnya itu udah ada gitu. Nah, baru dimasukin jagung. Ini untuk takaran-takarannya biar lebih jelas gitu ya, ada di deskripsi box ya seperti biasa. Oke, untuk ininya jagungnya aku pakai 1 buah jagung, karena kalau misalnya dipotong-potong jagung kayak gini kan kayak kelihatannya banyak gitu ya guys. Terus ditambah dengan setengah kilo caisin pokcoy deh. Nah, kalau pokcoy ini aku pakai setengah kilo, karena kalau sayuran ditumis itu nantinya bakal mengkerut gitu loh guys. Jadi kayak sedikit gitu, apalagi kayak bayam nih ya, bayam. Kalau nggak bayam tuh katuk gitu, ataupun juga kangkung. Kalau misalnya kita awalnya sih kayak gede gitu ya, banyak gitu ya, tapi nanti lama kelamaan dia akan mengkerut, jadinya sedikit gitu. Emang 1 porsi itu untuk setengah kilo tuh. Gak 1 porsi sih, bisa dimakan 2 orang atau 3 orang gitu ya. Tapi kalau misalnya kita makan 3 kali sehari, untuk 1 orang itu cukup banget ya. Oke, seperti ini ya. Kita tunggu sampai dia mendidih seperti ini, baru nanti masukkan si caisinnya gitu ya. By the way, kalau misalnya kalian pengen ada sensasi manis-manisnya, itu bisa ditambahkan dengan kecap manis gitu ya. Itu bisa mix and match aja sesuai sama kebutuhan kalian. Tapi kalau misalnya aku karena udah tadi pakai gula, jadi udah cukup aja seperti itu. Nah, masak sayuran-sayurannya jadi penting banget guys. Kayak kelihatan gampang, tapi kalau misalnya kita salah ngolah, itu kelihatannya kayak gak enak dan buat kita jadi gak mau makan sayur. Makanya aku saranin buat pakai resep aku ini ya, untuk bikin tumis-tumis apapun itu gitu ya. Karena ini biar lebih enak aja kita makannya, kayak perpaduan bawang putih dengan lengkuas gitu ya. Kayak kebanyakan kan orang kalau misalnya mau tumis tuh cuman bawang putih doang gitu ya, ataupun bawang putih bawang merah. Tapi aku dari orang tua dan turun temurun gitu ya, kalau misalnya mau numis itu harus ada lengkuas untuk sayuran. Jadi kenapa? Biar lebih harum gitu ya guys. Lengkuas itu bikin harum dan lebih
enak aja gitu. Oke, selanjutnya ini masukin ini ya pokcoy. Aku suka ketukar gitu antara chaisin dan pokcoy karena mereka hampir sama ya guys. Cuman bedanya kalau chaisin kan panjang-panjang gitu, kalau pokcoy dia lebih pendek gitu ya. Cuman mungkin rasanya juga nggak terlalu beda gitu ya, sama-sama aja. Nah, di sini aku biasanya tunggu sampai surut, maksudnya nggak terlalu surut banget sih, ada airnya, tapi airnya nggak terlalu banyak. Jadi biar lebih ada sensasi air-airnya aja gitu, biar lebih enak ya. Baru deh nanti bisa dihidangkan seperti ini. Masak pokcoy ini lumayan agak lama ya dibanding sama chaisin, karena kan si batangnya itu cukup keras ya, beda sama si chaisin. Kalau chaisin kan dia panjang-panjang, ukurannya sama gitu ya, tapi kalau pokcoy kan dia itu agak buntet-buntet ya si batangnya. Jadi kita tunggu sampai si batangnya itu bisa kita makan ya, artinya masih crispy. Kalau aku tuh selalu sayurannya nggak lembek banget gitu ya kalau misalnya dimasak, karena kandungan yang ada vitamin dan unsur-unsur di dalam si unsur gizi dalam si sayuran ini nggak mau hilang. Kalau misalnya kita masak sayuran terlalu lama itu jadi hilang dan udah jadi gak ada apa-apa gitu ya vitamin yang kita makan tuh. Tapi kalau misalnya kita masaknya dengan benar gitu ya, masih tetap ada unsur gizi yang tergandung dalam si sayuran. Makanya ini usahakan sampai setidaknya si batangnya itu masih kita bisa makan gitu ya, maksudnya nggak terlalu keras banget gitu ya. Cukuplah 3 menit atau 5 menitan itu gitu ya untuk kita masak si pokcoy ini. Ini sebenarnya masak sayuran jenis apapun juga, jadi jangan terlalu lama ya guys. Kenapa? Karena ya memang udah jadi gak ada apa-apa kalau misalnya kita masakin terlalu lama, alhasil lembek dan kita makan kayaknya gak ada seratnya gitu, paling cuman gitu aja gitu, jadi kayak sampah lah istilah kasarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita masaknya dengan benar, ini masih banyak kandungan gizi yang di dalam si sayuran itu. Oke, beres nih guys, kayak gini simple, praktis, enak dan juga bergizi. Buat kalian yang mau cobain di rumah ya, jangan lupa ini bisa mix and match sesuai sama yang ada kalian di rumah. Oke, gitu aja video kali ini. Makasih udah nonton, jangan lupa like, comment, serta subscribe. See you on the next video. Dadah.